Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi tema 3 subtema 2 pembelajaran 3 dan 4. Jadi langsung dua pembelajaran ya. Simak buku paketnya dan LKS-nya, kita mulai pelajarannya. Sebelum pelajarannya dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Membaca nyaring. Membaca nyaring adalah membaca dengan suara keras dan jelas agar semua orang dapat mendengarkan dan memahami isinya. Membaca nyaring harus menggunakan lafal dan intonasi yang tepat. Lafal adalah cara mengucapkan huruf dan kata. Misalnya, saat membaca kata menyeberang, harus dibaca menyeberang, bukan dibaca menyebrang. Intonasi adalah nada suara atau nada bicara. Berhentilah sebentar setiap selesai membaca satu kalimat. Ini ada satu contoh teks pendek yang berjudul Menabung di Sekolah. Bu Guru akan mencontohkan membaca nyaring. Diperhatikan ya, nanti anak-anak berlatih membaca nyaring di rumah. Siswa dapat menabung uangnya di sekolah. Setiap siswa mendapatkan buku tabungan. Uang tabungan siswa tersimpan aman oleh ibu guru di sekolah. Uang tabungan dapat diambil setiap saat. Hari ini, Siti menabung di sekolah. Setiap hari, Siti mendapatkan uang saku. Uang saku tersebut selalu dihemat. Jika ada sisa, uang saku Siti ditabung. Siti ingin menggunakan uang tabungan untuk membeli buku dan tas. Siti adalah siswa yang gemar menabung. Nah, itu tadi contoh membaca nyaring dari Bu Guru. Setelah kalian membaca teks tersebut, coba kalian kerjakan latihan soal ini ya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Menabung adalah hal yang terpuji. Menabung membuat kita berhemat. Dengan uang tabungan, kita bisa membeli semua keperluan sekolah, seperti buku, tas, dan sepatu. Siti menabung 2 lembar uang 1000-an. Nilai uang Siti adalah Rp2.000. Sekarang kita belajar mengenal nilai kelompok pecahan uang. Nah, di situ ada 2 lembar uang 1000-an. Nah, 2 lembar uang 1000-an, berapa nilainya anak-anak? Nilainya adalah Rp2.000. Yang kedua ada uang 1000-an, 3 lembar. Kelompok pecahan uang 1000-an 3 lembar ini nilainya adalah Rp3.000. Selanjutnya yang paling bawah ada 1 lembar uang 2000 dan 1 lembar uang 1000. Nilainya juga Rp3.000. Jadi ada 2 nilai yang sama tapi pecahan uangnya berbeda. Nah, ini namanya mengelompokkan pecahan uang. Ini adalah contoh latihan soal untuk menentukan nilai yang sama, yaitu nilai kelompok pecahan uang. Ya, coba pasangkan kelompok nilai uang berikut yang bernilai sama. Nah, itu yang pertama nomor 1 ada 1 lembar uang 1000-an.
Nilai kelompok uang yang sama yaitu itu yang ditarik garis merah, yaitu 500-an, 1 keping uang 500-an, 2 keping uang 200-an, dan 1 keping uang 100-an. Selanjutnya yang nomor 2 ada 1 lembar uang 2000-an. Nilai kelompok uang yang sama itu yang ditarik garis biru, yaitu ada 2 lembar uang 1000-an. Yang ketiga 1 lembar uang 5000-an. Nilai kelompok uang yang sama yaitu yang ditarik garis kuning. Ada 2 lembar uang 2000-an dan 1 lembar uang 1000-an. Nah, itu tadi cara menentukan nilai uang yang sama. Selanjutnya, Siti ingin menukar beberapa pecahan uangnya. Pecahan uang dapat ditukar dengan pecahan uang lain. Coba bantu Siti dalam mengerjakan penukaran uangnya. Nah, ini ada 5 soal. Dikerjakan ya. Siti ingin membeli tas dari uang tabungannya. Tas sekolah banyak pilihan warnanya. Siti meminta teman-teman memilih warna yang bagus. Ternyata setiap anak memiliki warna kesukaan yang berbeda. Siswa yang memilih warna kuning ada 8 anak. Siswa yang memilih warna merah ada 5 anak. Siswa yang memilih warna hijau ada 10 anak. Siswa yang memilih warna hitam ada 7 anak. Jika digambarkan dalam bentuk tabel atau diagram batang, gambarnya seperti ini ya. Itu yang warna kuning tadi ada 8 anak. Berarti yang di blok warna kuning 8 strip. Kemudian yang warna merah ada 5 anak yang di blok 5 strip. Untuk yang warna hijau ada 10 anak, jadi 10 strip di blok. Kemudian warna hitam ada 7 anak. Nah, ini untuk mengelompokkan kira-kira diagramnya yang paling tinggi yang warna apa? Gambar diagram tersebut yang paling tinggi yaitu yang warna hijau. Itu berarti jumlah siswa yang memilih warna hijau paling banyak. Bermain tebak-tebakan. Hari ini ibu guru memberi tugas membuat kartu uang. Siswa membentuk kelompok secara berpasangan. Mereka melakukan tebak-tebakan. Edo mengangkat beberapa kartu. Beni menjawab, Rp2.000. Semua siswa asik belajar dengan bermain. Setiap kelompok bekerja sama menyelesaikan tugas. Semua saling membantu teman. Membantu teman merupakan tugas siswa. Menulis kalimat sederhana. Kalimat sederhana adalah kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, objek, atau pelengkap. Subjek biasanya diisi dengan kata benda. Predikat berfungsi menjelaskan subjek. Objek atau pelengkap letaknya selalu berada di belakang predikat. Ini contohnya. Andra membaca buku. Di sini subjeknya yaitu Andra. Predikatnya membaca. Objeknya buku. Jadi subjek itu kata benda, biasanya nama orang atau benda ya. Predikat itu yang menjelaskan subjek. Di sini subjeknya Andra. Maka predikatnya membaca. Berarti Andra sedang membaca. Lalu objek itu letaknya berada di belakang predikat. Yang belakang predikat yaitu kata buku. Ini coba kalian berlatih membuat kalimat yang sederhana dengan menggunakan kata membantu, bermain, dan kartu uang. Nah, di sini kata membantu, misalnya nomor 1 membantu itu nanti letaknya sebagai predikat.
Mengelompokkan teman sekolah berdasarkan suku dan asal daerahnya. Banu mempunyai banyak teman sekolah. Ada Rini, Ida, Asep, dan Bonar. Rini berasal dari Aceh. Rini bersuku Gayo. Ida berasal dari Kalimantan Barat. Ida bersuku Dayak. Asep berasal dari Bandung. Asep bersuku Sunda. Asep pintar bermain angklung. Bonar berasal dari Sumatera Utara. Bonar bersuku Batak. Tiap suku mempunyai perbedaan bahasa, pakaian adat, rumah adat, tarian, dan kebiasaan. Nah, ini contoh teman-teman yang berasal dari suku bangsa berbeda. Nanti kalian coba kelompokkan nama teman-temannya dan berdasarkan asal daerahnya. Ini kalian tuliskan di sini ya, namanya siapa saja, misalnya Rini tadi, asal daerahnya atau sukunya apa. Lalu selanjutnya siapa saja tadi nama teman-temannya dalam bacaan tadi ya. Sampai di sini dulu untuk pembelajaran 3 dan 4. Kita tadi sudah belajar tentang membaca nyaring, menabung ya, manfaat menabung. Selanjutnya kita juga belajar mengelompokkan nilai pecahan uang. Lalu kita belajar tentang membuat kalimat sederhana ya. Dan mengelompokkan teman-teman berdasarkan suku dan asal daerahnya. Sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.